bahwa nomor 1 sangat bagus untuk disosialisasikan, percaya diri untuk maju, dan saya tidak kampanye untuk pilih nomor 1 dalam konteks pembicaraan karena nanti kena bawas, tapi konteksnya adalah nomor 1 hokinya lebih tinggi dibanding nomor 2 dan nomor 3. Pak. Ya. Seperti itu. Dan tentu sekali lagi, 2 ini kita adalah, kalau bahasa agamanya itu wasatiyah, selalu berada di tengah-tengah, moderat, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Ini keberuntungan yang sangat luar biasa, dan memang hari ini bagi kami Prabowo Gibran itu memposisikan itu. Kami berada di tengah-tengah, jadi teman kanan kiri jangan cemburu ketika kami selalu berada di tengah-tengah. Ketika kami berada di tengah-tengah, secara komunikasi kami mudah bisik-bisik dengan yang kanan, yang kiri juga insya Allah mudah kita komunikasi. Dan memang buat PDIP yang partainya juga nomor urut 3, dan ini sudah beberapa kali, dan kami juga simbolnya itu metal. Jadi kalau memang dibilang hoki, sangat hoki. Karena kami ya 2019 PDI Perjuangan nomor urut 3 pemenang juga. Dan mudah-mudahan 2024 Pilpres Ganjar Mahfud nomor urut 3 pasti pemenang. Yakinlah kita itu. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Baik, Tribuners, saya akan membuka dialog atau obrolan kita siang hari ini dengan sebuah pantun. Edelweiss sang bunga abadi, bila ingin lihat haruslah mendaki. Nomor urut capres telah diundi. 1, 2, 3, siapa yang hoki? Oke, Tribuners, saya ke Mas Purwantoro dulu. Kira-kira hoki enggak nih nomor 1 nih? Jelas hoki, Pak. Jelas hoki? Hoki. Karena Nanti semuanya juga klaim hoki juga nih? Enggak, karena keterpaksaan saja mereka menerima kan. Jadi nomor 1 itu nomor yang selalu diperebutkan semua orang, Pak. Ya. Jadi di luar di luar akal tak sadar tuh ingin nomor 1 semuanya, Pak. Jadi ya memang sudah ditulis di Lauhil Mahfud bahwa kami nomor 1, dan kami berterima kasih alhamdulillah. Dan saya bertanya ke tetangga kanan kiri bahwa wah beruntung sekali pasangan Amin nomor 1, Pak. Jadi saya representasikan apa yang disampaikan di masyarakat di sini bahwa nomor 1 sangat bagus untuk disosialisasikan, percaya diri untuk maju, dan saya tidak kampanye untuk pilih nomor 1 dalam konteks pembicaraan karena nanti kena bawas, tapi konteksnya adalah nomor 1 hokinya lebih tinggi dibanding nomor 2 dan nomor 3, Pak. Ya, dari sosialisasi misalnya. Dari sosialisasi. Kenapa kok bisa dari lebih oke nomor 1 dibanding nomor 2 dan nomor 3? Tentu mereka juga punya dasar tentu sendiri. Karena ini kan pakai bahasa numerologi dulu ya. Karena kan pendekatan yang kita pakai, pendekatan numerologi, tentu kita di luar nomor itu kita punya kapasitas orang, kita punya track record orang, kita punya visi misi. Tentu di luar itu semua, ini nomor urut itu kan bagian kecil dari sosialisasi yang mudah. Dibanding nomor yang lain, nomor 1 tentu kalau kita tanya secara acak pun saya pikir semua orang akan menginginkan nomor 1. Kalau kita konteksnya pembicaraannya di nomor urut. Ya. Tapi seberapa besar sebenarnya pengaruh dari nomor urut itu terhadap kepercayaan? Sebenarnya kalau kita ya nomor urut itu sebenarnya administratif saja sebenarnya, tetapi dalam konteks menyampaikan ke masyarakat itu jauh lebih lebih sangat mudah sekali. Nomor satu. Kalau ditanya mungkin filosofi macam-macam, tentu nanti di lapangan lah kami akan praktekkan itu. Kalau di sini nanti kena pula kampanye semprit kan. Iya. Tapi jauh lebih mudah nomor 1 mengkampanyekan capres kami, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dibanding yang lain. Mungkin versi kami begitu. Iya. Bang Arjal, gimana nih Bang Arjal?
Ya, makasih Mas Agus dan pemirsa MLC di mana saja berada. Saya tidak mengomentari yang lain Mas ya. Ya, Yang jelas bagi kami nomor 2 itu luar biasa. Nomor 2 itu punya spirit. Dan hari ini juga kita berdua-dua. Ya, kami berdua, Pak Sahat juga berdua, teman-teman dari Amin juga berdua. Dan setelah itu kami bersatu, Pak. Dan hidup itu memang indah selalu berdua. ya, ya. Ya, harus ada pasangan ya Mas ya, gitu. Ya. Kalau selalu tunggal rasanya kurang nikmat hidup ini gitu. Ya, ya. Maka bagi kami ketika Prabowo Gibran itu mendapatkan nomor urut 2 itu sangat luar biasa, semangat, spirit. Hari-hari anak-anak muda selalu peace, Ya. damai gitu. Kemudian ibu-ibu suka cuan, kan selalu 2 Mas gitu. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang sangat luar biasa dan tentu memudahkan secara komunikasi politik kepada pemilih untuk kami seperti itu. Dan tentu sekali lagi 2 ini kita adalah kalau bahasa agamanya itu wasatiyah, selalu berada di tengah-tengah, moderat, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Ini keberuntungan yang sangat luar biasa dan memang hari ini bagi kami Prabowo Gibran itu memposisikan itu. Kami berada di tengah-tengah. Jadi teman kanan, kiri jangan cemburu ketika kami selalu berada di tengah-tengah. Ketika kami berada di tengah-tengah, secara komunikasi kami mudah bisik-bisik dengan yang kanan, yang kiri juga insya Allah mudah kita komunikasi. Jadi politik ini bagi kami dengan di tengah selalu menggembirakan bagi kami. Jadi tidak ada was-was, tidak ada apa-apa. Insya Allah pada ujungnya kita akan mendapatkan kemenangan yang sebenar-benarnya. Iya. Reaksi di grassroots begitu dapat nomor 2 kemarin bagaimana? Oh, saya kira mencermati khususnya di medsos ya, Ya. karena kan di lapangan kita tidak begitu roadshow dan lain sebagainya. Respon pemilih kita itu sangat luar biasa. Dengan posisi Prabowo Gibran nomor 2 itu sangat dahsyat sebetulnya. Teman-teman kami di tim sangat semangat untuk melakukan pergerakan-pergerakan yang positif bagi Prabowo Gibran seperti itu. Ya. Jadi ini ada energi yang sangat luar biasa ketika kami ditakdirkan dapat nomor urut 2. Maka insya Allah kita tetap di nomor 2. Ya, tadi katanya lebih dekat ke sebelahnya. Padahal serangannya sekarang justru dari sebelah. Gimana Pak? Pak Sahat silahkan, gimana reaksi? Ya, terima kasih. Khusus mengenai nomor. Menurut saya nomor itu hanya alat bantu Ya. untuk mempermudah berkomunikasi dan perhitungan dan lain sebagainya. Dan memang buat PDIP yang partainya juga nomor urut 3 dan ini sudah beberapa kali dan kami juga simbolnya itu metal. Jadi kalau memang dibilang hoki, sangat hoki. Karena kami ya 2019 PDI Perjuangan nomor urut 3 pemenang juga. Dan mudah-mudahan 2024 Pilpres Ganjar Mahfud nomor urut 3 pasti pemenang. Yakinlah kita itu. Jadi gampang buat kami juga untuk menyebutnya metal. Sudah anak-anak pun sudah panggilannya metal. Mungkin itu dari kami. Terima Iya. kasih. Tapi padahal ada yang suka dangdut juga loh, nggak semua metal loh. Anak-anak sudah suka bikin metal. Jadi udah lebih gampang. Iya, saya ke Bang Irfan dulu. Dari relawan ini gimana nih? Makasih Mas Agus. Ya, Tadi sekilas sudah disampaikan oleh Mas Purwantoro. Ya kalau bicara terkait nomor, saya pikir ya sama, semuanya berkaitan dengan administrasi ya. Sifatnya lebih pada bagaimana mempermudah. Tetapi di satu sisi kami dari relawan mengartikan nomor ini menjadi hal yang cukup penting ya, dan sangat penting sekali. Tadi juga disampaikan bahwasanya dengan munculnya nomor 1 untuk berkampanye, melakukan sosialisasi dan sebagainya itu juga lebih gampang. Bahkan hari ini orang kadang-kadang berlomba, ayo buka surat nomor 1 misalnya dan sebagainya. Jadi lagi-lagi ketika dikatakan hoki, beruntung dan sebagainya, saya pikir kami sangat mengatakan ini adalah sebuah keberuntungan, sebuah hoki ya. Terlepas apapun itu. Tapi tentu tak menjadi sebuah hal yang menjadi keyakinan kita bahwa nomor 1 itu kan udah yakin, lain lagi ceritanya ya. Tapi bagi kami dengan Amin mendapatkan nomor urut 1
ini sangat membantu, memudahkan. Bahkan ya selalu terdepan lah. Tadi kalau nomor 2 di tengah-tengah kita akan selalu terdepan. Akan seperti itu ya. Akan selalu terdepan ya. Akan selalu diutamakan. Nah, ini menjadi catatan bagi kami di relawan. Karena begitu kemarin itu dicabut ya, diambil nomor urut bahkan mungkin sedikit ya saya sampaikan. Ya sempat kita coba buat semacam candaan lah begini. Taruhan. Ketika Gus Muhaimin mengambil nomor urut 8 ya, kemudian diikuti oleh Mas Anies mengambil dengan nomor urut 1, ini pertanda yang luar biasa. Masa Gus tahu kira-kira pertandanya apa? Apa tuh? Nomor 8 itu ya tandanya presiden yang ke-8. Nomor 1 ya menang 1 putaran. Nah begitu Mas. Makasih itu saja. Iya, ilmu cocok loginya tinggi. Cocok logi itu maksudnya. Iya. Makasih. Ya saya kesempatan ke Anu dulu. Rudi dulu silakan. Oke, baik Mas Agus. Ya. Terima kasih kesempatannya. Ya mungkin hari ini saya yang paling muda di sini nih. Jadi mungkin perlu banyak belajar dengan para senior-senior. Menurut pandangan kami dari Praka, kenapa nomor 2 itu bagi kami beruntung. Tadi saya dari Tanjung Pinang. Ya. Perjalanan ke sini sambil mencari bahan nih, karena kekurangan bahan untuk tema hari ini. Saya baca-baca nomor 2 maknanya apa ya? Jadi terbacalah dengan saya dalam pandangan suatu suku atau daerah bangsa Cina itu memaknai angka 2 itu dengan yin dan yang, yaitu keseimbangan. Nah, apa yang ada dalam keseimbangan yang kita lihat hari ini? Saya melihat pasangan Prabowo dan Raka adalah keseimbangan yang pas. Satu, pasangan dari tokoh senior, dan yang kedua, tokoh muda. Yang hari ini yang kita tahu bahwa pemuda adalah mayoritas, dan kita sangat beruntung hari ini ada pemuda yang mewakilkan kita sebagai perwakilan cawapres hari ini. Ya mungkin itu makna dari kami. Ya, sengaja saya gilir dulu. Silakan Pak Sion. Baik, terima kasih Mas Agus. Buat rekan-rekan semua tadi apa yang sudah disampaikan, bicara tentang angka dan hoki, apa yang sudah disampaikan dengan ketua kami nih, kalau boleh kita bilang memang ketua dia beliau. 3 itu maknanya adalah 1, 2, dan 3. Kenapa harus 3? Karena memang yang ketiga kalinya. Itu sudah tidak bisa dipungkiri. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Kita lihat dari sosok daripada calon yang dipilih nomor 3 itu adalah memang merepresentasikan bahwa Indonesia ini memang harus dibikin oleh orang 3 kali dengan motif yang sama. Artinya bahwa 3 itu mencitrakan bahwa ada satu filosofi. Yang pertama adalah tentang bagaimana pola pemikiran, yang kedua ucapan, yang ketiga adalah tindakan. Jadi sekarang melakukan tindakan dari apa-apa yang sudah terbentuk pada saat ini. Kenapa harus 3? Ya memang 3 itu kalau dia bilang tadi metal lebih gampang lagi. Orang berjalan hai gitu. 3 itu adalah representasi bahwa kepemimpinan yang berikutnya adalah yang ketiga kalinya. Secara itu mungkin angka 3 bukan adalah angka yang memang dibuat sedemikian rupa, tapi pada saat pendaftaran calon kita adalah nomor 2. Tapi begitu cabut undi, beliau mendapatkan nomor 3. Artinya memang sudah pas untuk yang ketiga kalinya. Dengan satu afiliasi kita bahwa gugus pemimpin yang berikutnya adalah memang harus orang yang sama, dengan warna yang sama, dan itu yang akan memimpin bangsa ini untuk melanjutkan bahwa Indonesia maju dan Indonesia harus bersinergi, mempunyai energi positif. Saya rasa itu aja. Saya pengen memperdalam Pak. Ketiga tadi maksudnya seperti apa? Pemimpin ketiga itu yang pertama kedua seperti apa? Yang pertama, periode pertama itu sudah membentuk dasar dari kepemimpinan Indonesia. Kepemimpinan Pak Jokowi misalnya. Iya. Ya. Artinya Bisa dipertegas Pak Jokowi pertama, kedua, Pak Jokowi pertama dan kedua. Ya. Dengan sistem
ketatanegaraan kita bahwa untuk melanjutkan yang terbaik adalah harus dengan bendera yang sama. Artinya bahwa untuk bisa mengetahui seluruh dari kemajuan dari bangsa ini memang harus diteruskan dengan satu filosofi yang sama. Artinya setelah Jokowi 1 dan 2, yang ketiga adalah Pak Ganjar Pranowo. Jadi kalau beliau mendapatkan urut nomor 3 itu sudah pas sekali. Ya. Jadi 1 periode, 2 periode, 3 periode. Dengan orang yang memang blend berarti sesuai dengan konstitusi. Saya rasa nomor 3 tidak salah lagi untuk Ganjar dan Mahfud. Ya. Apakah yang lain juga melanggar konstitusi? Saya rasa itu mungkin pendapat dari yang lainnya. Kalau kita merasakan bahwa kita berpendapat bahwa yang paling pas memimpin adalah Ganjar dan Mahfud. GP, GM. Ya. Kalau dalam perusahaan itu general manager sudah pas daripada singkatan-singkatan yang lain. Saya nggak tahu itu apa biasanya. Tapi itu seperti itu. Iya. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota Kalau dia pakai